Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Agus Siswoyo. Saya adalah dosen di jurusan Mekatronika D3 di kampus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Saya mengajar beberapa mata kuliah terapan, robotika, kemudian sensor, kemudian komputer dasar. Background saya adalah lulusan di D3 Mekatronika Sanata Dharma juga pada tahun 2005 sampai 2008. Kemudian saya mengerjakan judul tugas akhir kendali kursi roda. Setelah saya kuliah di D3 Mekatronika, saya tidak langsung lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, tapi saya bekerja dulu di Cikarang. Saya bekerja di PT Kalbe Farma. Saya bekerja di situ selama 1 tahun sebagai production engineer. Selanjutnya setelah 1 tahun saya kembali melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Sekolah Tinggi Teknologi Nasional di Yogyakarta tahun 2009 sampai 2012. Kemudian saya mengambil judul skripsi perancangan kontrol konveyor dengan microcontroller Arduino dan media internet. Saya setelah lulus dari S1 di 2012, saya bekerja sebagai asisten dosen di Mekatronika Sanata Dharma selama 1 tahun. Kemudian saya melanjutkan studi lagi di S2 terapan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tahun 2013 sampai 2017. Saya juga mengambil judul tesis kontrol kursi roda berbasis fasi dan neural network menggunakan sinyal otak dari EEG. Dari background pendidikan saya juga melakukan beberapa penelitian. Selain aktif di pendidikan, saya juga membimbing tim robot di Universitas Sanata Dharma. Dari penelitian yang saya kerjakan saat kuliah dan di luar kuliah, saya juga mengikuti beberapa kegiatan untuk membantu penelitian dan mengerjakan proyek-proyek dari luar institusi. Kemudian dari penelitian itu saya mempunyai pengalaman, saya mempunyai target atau tujuan penelitian ya yang hendak dicapai oleh Sanata Dharma yang beriringan dengan penelitian saya. Tujuannya ini yang hendak dicapai oleh OSD yang berkelanjutan. Jadi pertama, menghasilkan peneliti yang kreatif, inovatif, inklusif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, serta peduli terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat, peneliti yang cerdas dan humanis. Tujuan kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu, kontekstual, dan bermanfaat bagi penguatan profesionalitas dan humanitas masyarakat akademik USD, serta bagi proses pencerahan umat manusia dalam rangka meningkatkan martabatnya. Ini untuk tujuan penelitian yang saya kerjakan dari awal sampai sekarang. Ini sesuai dengan pedoman penelitian lembaga dari lembaga Universitas Sanata Dharma sendiri. Di sini ada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Kemudian di penelitian saya ini sejalan dengan tujuan rencana induk penelitian Universitas Sanata Dharma setiap tahun ya. Jadi mengembangkan ilmu pengetahuan, menghasilkan inovasi yang mampu menyelesaikan masalah mandiri dan berkelanjutan untuk masyarakat, dan proaktif terhadap tuntutan perkembangan lingkungan yang strategis. Oke, kemudian dari roadmap penelitian saya, ini saya ambil dari tahun 2015. Saat saya juga masih kuliah, saya sudah melakukan penelitian. Pertama, saya mengikuti beberapa lomba ya. Saya membimbing lomba robot di kontes robot Indonesia tahun 2015, robot pemadam api. Dalam penelitian saya dan mahasiswa ya, tentunya tidak saya sendiri, saya sudah menyeminarkan ya, atau ikut seminar dalam seminar nasional rapi di UMS Solo. Kemudian saya juga tahun 2015 sempat mengikuti seminar internasional di KCIC, di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ini yang saya seminarkan ini dari penelitian studi saya, selain dari pengerjaan saya sebagai pembimbing tim robot ini. Kemudian di tahun 16 saya juga melakukan penelitian. Ini saya sebagai pembimbing kontes robot Indonesia kategori Abu Robocon. Jadi yang saya lakukan di situ, saya membimbing mahasiswa untuk membuat robot. Robotnya di situ bisa dapat dua robot yang bisa bekerja sama. Jadi yang satu bisa menaiki tiang, kemudian yang robot satu itu bisa mengikuti garis. Seperti itu tahun 2016. Ini saat melakukan penelitian ini juga mengikuti kompetisi ini sampai tingkat nasional. Kemudian tahun 2017 saya juga sebagai pembimbing kontes robot Indonesia mewakili Sanata Dharma ya. Sanata Dharma ini di kategori Abu Robocon lagi, jadi robot pelempar frisbee. Jadi saya membimbing juga melakukan penelitian juga. Ada dua penelitian ya yang saya kerjakan di tahun 2017. Di sini saya juga membuat alat kursi roda yang bisa dikontrol dengan sinyal otak. Kemudian saya terbitkan di jurnal internasional emitter di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kemudian di tahun 2018 saya melakukan penelitian lagi di bidang robot sepak bola. Saya mengikuti kontes robot sepak bola. Ini saya juga mengeluarkan jurnal nasional di LPPM Universitas Sanata Dharma. Selanjutnya tahun 2019 saya juga sebagai pembimbing kontes robot soccer. Kontes robot soccer. Di sini saya belum sempat untuk mempublikasikannya. Jadi masih ada beberapa data-data yang belum saya susun. Kemudian di tahun 2020 saat pandemi saya juga sebagai pembimbing kontes robot Indonesia. Ini robotnya tuh temanya robot rugby. Jadi dua robot yang bisa mengambil bola, melempar bola, dan menendang bola. Kemudian di tahun 2021 sekarang saya mengajukan penelitian. Saya mendapatkan hibah dua penelitian. Yang pertama implementasi pergerakan Omni robot pada robot rugby. Saya mendapatkan hibah
sebesar 7 juta. Kemudian saya mengajukan 2 judul. Yang judul kedua ini robot bersaudara, dia pembersih ruang udara sebagai pencegah dan penyebaran virus pada area kerja. Ini saya mendapatkan hibah sebesar 15 juta. Kemudian saya juga mengajukan proposal lagi di sistem screening dan rekod data pada pengunjung wisata di Keraton Jogja. Ini masih saya buat untuk penelitian. Jurnal yang saya publikasikan ini jurnal nasional ya. Kemudian rencana tahun 2022 dan 2023 ini saya akan melakukan penelitian ya, Smart Device Network System. Kemudian robot medical wasto sadar itu maksudnya dari Sanata Dharma ya. Kemudian robotnya juga location and mapping system. Ini nanti saya tulis hasilnya ke jurnal internasional. Kemudian di tahun 2004 saya juga akan meneliti integrasi kontrol dan monitoring aktivitas perangkat dan sensor ruangan. Ini masih berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi robot-robot yang saya buat ini masih berhubungan dengan kesehatan. Kemudian di tahun 2025 saya juga akan melakukan penelitian robot autonomous medical robot shuttle atau mobil robot ya. Jadi selain saya melakukan penelitian sebagai pembimbing kontes robot, saya juga melakukan penelitian yang sesuai dengan roadmap penelitian saya. Oke. Kemudian dari awal sampai sekarang saya sudah mempublikasikan beberapa jurnal. Yang pertama, yang paling bawah di sini, Application of Artificial Neural Network in Modeling Direction Wheelchair Using Neurosky Mindset Mobile EEG Device. Ini saya publikasikan di Emitter. Kemudian klasifikasi sinyal otak menggunakan metode logika fasi dengan Neurosky Mindset. Ini saya publikasikan di seminar ya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian publikasi ketiga ini Design of Brain Computer Interface Based Fuzzy Logic for Control of Motor Speed. Ini saya seminarkan di KCIC Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kemudian publikasi selanjutnya kombinasi metode jaringan saraf tiruan dengan logika fuzzy dalam pengendalian kursi roda menggunakan perangkat Neurosky Mindset EEG. Ini saya publikasikan di LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Sanata Dharma. Kemudian yang saya terbitkan lagi di tahun 2021 ini robot bersaudara room dan air cleaner preventive of the spread of virus in work area in building and isolation rooms. Ini saya Smartick ya. Ini sudah saya submit. Kemudian publikasi kedua ini terakhir ya, ini di tahun 2021 ini Smartick Journal juga, Implementation of Omnidirectional Movement of Rugby Robot. Ini yang sudah saya publikasikan. Oke, terima kasih perhatiannya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas.